7 Maret 2023. Kitab saya Al-Muqtafi Juz 1 selesai. Kitab Al-Muqtafi adalah kitab fikih yang merupakan syarah dari kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Tanara. 17 Maret 2023. Dr. Ja'far As-Segaf membuat buku setebal 77 halaman untuk membantah saya dengan judul Konektivitas Rijalul Hadis dengan Sejarah dalam Menelusuri Nasab. Untuk buku Dr. Ja'far itu, saya menjawab, Dr. Ja'far As-Segaf MA, selanjutnya disebut Ja'far, membuat buku sanggahan terhadap buku penulis, yaitu Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia. Buku itu diberi judul Konektivitas Rijalul Hadis dengan Sejarah dalam Menelusuri Nasab. Selanjutnya disebut buku Ja'far. Titi mangsa penulisan dalam buku Ja'far itu tertulis 17 Maret 2023. Ada beberapa hal yang ingin penulis tanggapi sebagai berikut. Pertama, dalam pengantarnya, Ja'far menyatakan tulisan Menakar bernuansa memojokkan semua Ba'alwi tanpa terkecuali dengan cara menuduh nasab mereka. Halaman 4. Penulis menjawab, yang penulis lakukan bukanlah memojokkan, tetapi memverifikasi pengakuan sebagian Ba'alwi yang menyatakan di hadapan publik bahwa ia sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ternyata, setelah dilakukan pengkajian sesuai tradisi ilmiah yang penulis dapatkan baik di pesantren maupun di kampus, ternyata ditemukan keterputusan riwayat selama 550 tahun. Nasab Ba'alwi menurut kajian penulis sangat sukar disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa nasab Ba'alwi adalah nasab munqati, artinya terputus. Kedua, Ja'far mengatakan pemahaman dari adanya tuduhan atau at-ta'nu imad kepada nasab Ba'alwi berpotensi mengarah kepada qadzaf terhadap datuk mereka, yaitu Ubaidillah. Halaman 10. Penulis menjawab, kalimat Ja'far rancu. Yang penulis simpulkan dalam Menakar itu Ubaidillah bukan anak Ahmad. Bagaimana bisa penulis menuduh Ubaidillah berzina? Maksudnya mungkin ibunya Ubaidillah. Tapi baiklah, penulis menjawab begini. Bab qadzaf itu adalah apabila ada seorang perempuan yang bersuami mempunyai anak, lalu ada orang yang mengatakan bahwa anak itu bukan anak suaminya. Itu bab qadzaf. Kalau kasus Ubaidillah itu beda, karena ibu Ubaidillah bukan istrinya Ahmad bin Isa. Ketika disebutkan Ubaidillah bukan anak Ahmad, ya jelas sekali, karena ibunya Ubaidillah itu bukan istri dari Ahmad. Bagaimana disebut ia mengkhianati Ahmad, wong Ahmad bukan suaminya? Ini babnya bukan bab qadzaf, tapi bab salah alamat nama bapak. Ketiga, untuk menjawab terputusnya nasab Ubaidillah, Ja'far menggunakan kitab-kitab yang menyebut nama Ubaidillah. Sayangnya, kitab-kitab tersebut belum dapat menyambungkan nasab Ubaidillah yang terputus. Seperti kitab Ad-Daw'u Al-Lami' yang menyebutkan bahwa ketika As-Sakhawi menyebutkan nasab Ubaidillah sampai Nabi Muhammad SAW, maka ini berarti nasab ini telah sah. Menurutnya, prosesnya mirip isnad hadis ketika perawi hadis menyebutkan nama-nama perawi di atasnya. Ini sungguh keanehan yang luar biasa. Bagaimana bisa penyebutan seorang ulama akan sebuah syajarah nasab ke atas bisa disamakan dengan isnad hadis? Isnad hadis bisa dianggap sahih bukan karena isnad itu sendiri, tetapi harus dikonfirmasi oleh kitab ruwat, para perawi, dan al-jarh wa ta'dil tentang kualitas perawi. Misalnya, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Ini tidak bisa begitu saja dianggap sahih, kecuali telah diteliti apakah Imam Malik hidup semasa dengan Nafi' atau tidak, pernah bertemu atau tidak. Lalu Nafi' diteliti apakah ia hidup semasa dengan Ibnu Umar atau tidak, pernah bertemu atau tidak. Demikian pula
Diteliti bagaimana kualitas pribadi masing-masing, nama perawi yang disebutkan, baru setelah itu diukur kesohihan atau kedhaifannya. Begitu pula ketika As-Sakhawi menyebutkan nama Syajarah Nasab Ubaidillah sampai kepada Rasulullah. Ini dapat diteliti apakah penyebutan As-Sakhawi itu sahih atau tidak. Harus diteliti apakah benar Ubaidillah ini anak daripada Ahmad, dan Ahmad apakah betul anak dari Isa, dan seterusnya. Jika penelitian Isnad hadis dengan kitab ruwat dan jarh wa ta'dil, maka penelitian Syajarah Nasab dengan kitab-kitab nasab dan kitab lainnya yang sezaman dengan setiap nama yang terdapat dalam Syajarah Nasab itu. Dan penulis telah menelitinya bahwa nasab Ubaidillah itu terputus karena ia bukan anak Ahmad bin Isa. Selain kitab As-Sakhawi, Ja'far menggunakan kitab Abnaul Imam. Penulis telah mengulasnya bahwa kitab ini palsu, telah tercampur antara kitab asli dan penambahan muhakkik yang tidak dibedakan antara keduanya. Ja'far juga menggunakan kitab As-Suluk karya Al-Janadi wafat 730 Hijriah yang menyebut nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Penulis telah urai tentang bahwa Abdullah bukanlah Ubaidillah dalam tanggapan penulis untuk Hanif Al-Attas. Ja'far juga menyebutkan metode mengkonfirmasi Ubaidillah sebagai anak Ahmad dengan pertama, riwayat lisan dan catatan keluarga Ba'alwi. Perlu diketahui, menurut penulis, riwayat lisan dan catatan keluarga Ba'alwi harus sesuai dengan catatan keluarga Nabi lainnya atau yang dicatat ulama nasab dalam kitab yang membahas nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas catatan Ba'alwi yang mencatat nama leluhurnya yang bernama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bertentangan dengan kitab-kitab nasab sezaman atau yang paling dekat. Kitab-kitab ini berkedudukan sebagaimana perawi dalam hadis. Jika sebuah pengakuan nasab tidak dikonfirmasi kitab sezaman atau yang lebih dekat, maka akan banyak sekali orang mengakui dengan mudah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Ja'far menggunakan metode syuhrah wal istifadah, masyhur dan menyeluruh. Sudah jelas nasab Ba'alwi ini hanya masyhur di masa kini sampai abad 9 Hijriyah. Sedangkan sebelumnya sama sekali tidak disebut di dalam kitab-kitab, baik kitab nasab atau kitab lainnya. Tentang syuhrah wal istifadah ini sudah penulis bahas dalam batang tubuh buku ini. Ketiga, Ja'far menggunakan kesaksian kitab-kitab. Menurutnya, kitab-kitab telah banyak menyebut nasab Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Ia menyebut semisal kitab Mahromah wafat 976 Hijriyah dan Al-Khatib wafat 850 Hijriyah. Kitab tersebut menceritakan tentang hijrahnya Abdullah ke Hadramaut. Sekali lagi, Abdullah bukan Ubaidillah. Walau Abdullah sendiri adalah cangkokan, tetapi ia bukan Ubaidillah. Penulis telah sampaikan hujjah bahwa Abdullah bukan Ubaidillah. Alwi anak Ubaid disisipkan sebagai anak Abdullah dengan memahami Abdullah sebagai orang yang sama dengan Ubaid, sementara Abdullah sendiri adalah sisipan dari anak-anak Ahmad lainnya dengan cara muncul tiba-tiba sebagai anak Ahmad. Keempat, Ja'far menggunakan pernikahan laki-laki Ba'alwi dengan perempuan dari Al-Hasani sebagai tanda kesahihan nasab Ba'alwi. Ia mengukur Al-Hasani sama seperti Ba'alwi yang tidak mengawinkan anak perempuan mereka selain dengan laki-laki Ba'alwi. Padahal tradisi rasis itu bisa saja hanya dimiliki oleh Ba'alwi, tidak menjadi tradisi lainnya dari mereka yang mengaku keturunan Nabi. Di samping itu, tentunya tradisi demikian bukan ajaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Kelima, Ja'far menggunakan bukti arkeologi berupa makam Ahmad bin Isa di Hadramaut sebagai bukti nasab Ba'alwi bersambung kepada Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, betulkah itu makam Ahmad bin Isa? Bagaimana Ahmad bin Isa bisa dimakamkan di Hadramaut?
Mana bukti kitab yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib dimakamkan di Hadramaut? Tidak ada. 20 Maret 2023, Gus Fuad Pleret, Bantul, Yogyakarta, dipersekusi oleh Habib dan muhibbinnya. Persekusi itu menyusul ucapan Gus Fuad agar para Habib berhenti berceramah. Persekusi ini memicu sentimen negatif terhadap para Habib. Tulisan dan ceramah saya kemudian mulai banyak diangkat para YouTuber.